Hai guys, nunggu ya video kakak? Nah sekarang kakak akan menjelaskan mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke, lanjutan dari yang sebelumnya ya. Nah di sini ada fungsi komposisi FOG atau F bundaran G, itu artinya adalah FGX. Jadi fungsi GX dimasukkan atau disubstitusi ke fungsi F. Nah, kalau misalkan ada G bundaran Fx, artinya fungsi Fx disubstitusi atau dimasukkan ke dalam fungsi G. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kakak punya contoh soal, yaitu Fx sama dengan X ditambah 2, kemudian ada Gx itu adalah 3 dikurangi 2x, kemudian ada lagi Hx sama dengan X kuadrat ditambah 3x min 4. Nah, cari nilai X yang memenuhi H bundaran F bundaran G dari X itu sama dengan 6. Nah, kita cari X-nya berapa tuh? Yang menghasilkan hovognya ini adalah 6. Nah, langkahnya adalah berarti dari belakang dulu adik-adik. Kalau hovog berarti G dulu, dari belakang ke tengah terus ke depan. Oke. Nah, ini bisa ditulis sebagai H F terus kemudian ada Gx. Ya, gitu sama dengan 6. Bisa ditulis seperti itu. Nah, Gx di sini adalah 3 min 2x. Jadi 3 min 2x kalian tulis di sini. Gx-nya diganti dengan 3 min 2x sama dengan 6. Nah, 3 min 2x ini adik-adik substitusi ya, adik-adik masukkan ke fungsi fx. Jadi 3 min 2x dimasukkan ke dalam x plus 2, yaitu yang fungsi fx. Jadi x-nya diganti dengan 3 min 2x. Sehingga hasilnya adalah H buka kurung 3 min 2x kemudian ditambah dengan 2 sama dengan 6. Jadi ini bisa disederhanakan ya, 3 tambah 2 itu kan 5. Berarti H buka kurung 5 dikurangi 2x sama dengan 6. Lah terus Kak, setelah itu diapain? Nah, 5 min 2x ini kita substitusi ke fungsi H. Hanya adalah ini, x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4. Terus gimana Kak kita substitusinya? Oke, kakak taruh sebelah sini ya. Jadi semua X-nya itu ada diganti dengan yang ada di dalam kurung ini. Semua X-nya diganti dengan yang ada di dalam kurung. Karena di sini ada X kuadrat, berarti harus di kuadrat juga ada dek. Kakak lanjut sini ya. Berarti 5 min 2X di kuadrat. Ngikut ini. Kemudian ditambah 3. X-nya diganti dengan 5 min 2X. Jadi 3 buka kurung 5 min 2X. Kemudian dikurangi 4. Sama dengan 6. Seperti itu. Sampai sini, paham ya? Jadi kita tinggal masuk-masuk atau disubstitusikan. Gitu. Nah, kemudian adik-adik kerjakan seperti biasa. Kita kuadratkan, ya kan? Kita kuadratkan 5 di kuadrat itu adalah 25. Kemudian 5 dikali negatif 2x itu berarti negatif 10. Negatif 10 dikali 2 itu berarti negatif 20. Berarti negatif 20x. Kemudian 2x dikuadratkan itu hasilnya adalah plus 4x kuadrat. Kemudian 3 dikali 5 ini kali pelangi biasa ya. 3 dikali 5 berarti positif 15. Kemudian minus 6x min 4 sama dengan 6. Sampai situ paham ya? Oke, kita kelompokkan yang punya X disederhanakan ya. Jadi karena ada 4x kuadrat tidak ada teman ya, jadi dia sendirian. Nah, kasihan ini sendirian ini. 4x kuadrat kemudian yang negatif 20x dengan negatif 6. Jadi negatif 26x. Kemudian di sini ada 25 yang konstanta, 25 ditambah 15 berarti 40 ya. 40 dikurangi dengan 4. Ya, 40 dikurangi dengan 4 berarti 36. Nah, berarti ini positif 36. Jangan lupa 6-nya ini juga pindah ruas, jadi negatif 6 sama dengan 0. Oke.
Nah, kemudian berarti 4x kuadrat dikurangi 26x ditambah 30 sama dengan 0. Lalu setelah itu kita sederhanakan, kita bagi 2 semua. Ya, kita bagi 2. Kita bagi 2, hasilnya adalah, nah, kita taruh sini ya, sebelah kanannya. Kita bagi 2 menjadi 2x kuadrat min 26 dibagi 2 minus 13x, 30 dibagi 2 15. Oke, nah lalu seperti apa Kak? Kita faktorkan seperti biasa. Oke ya, kita faktorkan menjadi berapa? Nah, kira-kira berapa ya? Negatif 3 dengan negatif 5, ya kan? Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk mengenai pemfaktoran atau tinggal substitusi? Tidak ya? Nah, setelah itu kita bisa nentukan nilai X-nya berapa. 2X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 3/2. Kita tinggal pindah ruas. Kemudian atau X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 5. Nah, karena di sini tidak ada ketentuan X-nya itu harus bilangan bulat atau apa, berarti dua-duanya memenuhi adik-adik. Jadi hasilnya adalah 3/2 dan 5. Nah, ini mengenai fungsi komposisi Fock atau Goff, atau yang kalau di sini Fock ya soalnya. Nah, kemudian di sini kakak juga akan menjelaskan mengenai fungsi inverse ya. Fungsi inverse itu yang seperti apa Kak? Fungsi inverse itu adalah kita harus ubah fungsinya fx tadi, fx, gx atau Fock atau apapun itu, kita ubah ke bentuk x sama dengan. Gimana Kak? Oke, contoh soal. Kakak memiliki contoh soal gx sama dengan 1, ada x misalkan. X per 1 min x, seperti ini. Nah, langkah pertama adik-adik harus ubah dulu gx ini menjadi y. Jadi y sama dengan x per 1 min x. Adik-adik kali silang. Ya, y dikali dengan 1 min x. Sama dengan x. Seperti itu, kemudian kita kali masuk ya, kita kali pelangi seperti biasa. Y dikali 1 berarti 1y dikurangi yx sama dengan x. Nah, lalu kita kelompokkan yang memiliki x karena tujuan kita adalah mencari x sama dengan. Jadi yang punya x itu kita kelompokkan jadi 1, seperti itu adik-adik. Jadi kita ubah pindah ruas ya. Seperti ini sama dengan y. Berarti x kita keluarkan karena dia sama-sama punya x, berarti ini 1 plus y. Ya, kita faktorkan. Jadi nanti kita x dikali 1 berarti 1x, x dikali y berarti xy. Seperti itu. Jadi seperti ini. Sampai situ paham ya untuk mengubah atau memfaktorkan. Nah, kemudian kita ubah menjadi x sama dengan y per 1 plus y. Nah, kalau sudah selesai 1x ini atau diubah menjadi x sama dengan, nah, ini adalah inverse dari gx itu. Jadi adik-adik bisa ditulis sebagai g inverse x sama dengan, nah, y-nya adik-adik tinggal ganti dengan x. X per 1 plus x. Nah, gitu adik-adik. Ya, loh Kak, kok boleh gitu tak Kak? Y-nya diganti x? Boleh. Jadi inverse itu tujuannya kita harus ubah dulu ke x sama dengan. Koefisien x-nya itu harus 1. Ya, kalau misalkan tidak 1, berarti kita harus bagi lagi dengan koefisiennya itu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini adalah G inverse-nya. Loh Kak, kalau misalkan Fock atau Goff, kalau kita cari inverse gimana? Sama, Fock atau Goff-nya kita ubah menjadi Y seperti ini. Ya, kemudian kita kali silang seperti itu. Oke, sampai sini mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, kakak punya satu contoh soal lagi untuk melatih kalian mengerjakan soal-soal yang kakak punya. Ya, oke, ini soalnya. Nah, ini dia contoh yang kedua ya, tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi. Nah, di sini ada sebuah soal nilai N siswa itu dipengaruhi oleh keaktifan selama kegiatan di dalam kelas.
Nah, siapa tuh yang di kelas nggak aktif? Ayo, harus berubah ya. Nah, ditentukan dengan rumus NA sama dengan 5/4 A ditambah dengan 15. Keaktifan siswa bergantung pada banyaknya program kegiatan yang diikuti oleh anak tersebut. Nah, dengan rumus yaitu AP sama dengan 3P ditambah 5. Nah, jika anak yang bernama Corona, ya nggak tahu, ini anak zaman kapan ya. Nah, ini anaknya namanya Corona, adalah salah satu siswa yang mampu melaksanakan 75% dari 20 program kegiatan di sekolahnya, maka nilai dari si Corona itu berapa sih? Nah, langkah pertama kita harus tentukan dulu banyak program yang dia ikuti itu berapa. Karena dia mengikuti 75% dari 20 program di sekolahnya, berarti kita bisa tulis program itu adalah P-nya, adik-adik. Ya, P sama dengan 75% dikali 20. Ya, berapa tuh? 75% dari 20 yaitu 15 ya. Berarti dia mengikuti 15 program, adik-adik. Oke, 15 program. Nah, setelah itu apa? Kita lihat ya di rumusnya, ada NA, ada AP. Kalau di sini sudah diketahui P15, berarti kita tinggal masukkan ke yang AP, adik-adik. Ya, yang ada fungsi P-nya. Jadi dari situ kita bisa tentukan AP sama dengan 3P tambah 5. Gitu. Jadi P-nya adalah 15, jadi kita tinggal substitusi sebenarnya, adik-adik. Jadi A15 adalah 3 dikali 15 ditambah 5. 3 dikali 15 yaitu 45 ditambah 5 berarti 50 gitu ya. Berarti A-nya adalah 50 seperti itu. Nah, terus setelah itu gimana, Kak? Nah, untuk mencari nilai di sini sudah ada ditentukan. Nilainya itu ditentukan dari A, yaitu 5/4A ditambah 15. Tapi tadi kan sudah ketemu tuh ya, A-nya adalah 50. Tinggal kita masukkan ke rumus NA sama dengan 5/4 dikali A ya, ditambah dengan 15. Nah, kita tinggal substitusi, adik-adik. A-nya kan sudah dapat 50. Berarti N50 sama dengan 5/4 50 tambah 15. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kita bisa hitung ya, 5/4 dari 65. Ya, berapa? 5/4 dari 65. Dihitung ya. 5 dikali 65 berarti 25, berarti 325 ya. Dibagi dengan 4. Oke, terus kita bisa bagi. Hasilnya adalah 81,25. Jadi nilai yang didapatkan Corona itu adalah sebesar 81,25. Jadi adik-adik kalau mendapatkan soal seperti ini, dibaca dulu programnya berapa. Nah, baru kita masukkan ke rumus yang ada P-nya. Setelah itu kita masukkan ke rumus yang tersisa untuk mencari nilainya itu berapa. Oke, mudah bukan? Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, kakak sudah siapkan beberapa soal mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke, silakan adik-adik cek dan dikerjakan ya. Selamat mengerjakan dan semoga berhasil. Oke, see you.